Kembali lagi di Bogor Bicara. Ya, seperti yang sudah dijanjikan tadi, ini sudah jam 9:05 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan ngobrol dengan BJB. Ya, nah sahabat Mega Suara, kita semua pasti sudah nggak asing dengan Bank BJB ya. Di masa pandemi ini kan banyak nih pengusaha-pengusaha baru yang mencoba mengembangkan usahanya. Pasti ya. Ada yang berhasil dan nggak sedikit juga yang bukti gagal. konkretnya ada di WhatsApp grup itu. Semua orang pasti jualan sekarang. Nah itu dia. Ya kan? Nah ini ada juga tidak sedikit juga yang gagal buat ngembangin usahanya. Tapi tenang nih ya, sekarang ini ada Bank BJB yang bakal ngebantu Anda mengembangkan usaha. Gimana caranya? Nah, langsung kita ngobrol dengan Ibu Sucilia Kurniati dari Sentra UMKM Bank BJB. Sudah ada di studio. Selamat pagi Ibu Suci. Pagi Pak Bang Dika dan Bang Ilham. betul. Jadi ini Ibu Suci dalam debu. Bukan, bilangnya bukan. Bener tadi bilangnya gitu. Suci Eksis dong. Iya. Suci dalam debu eksis kan? Karena saya Jadi ketahuan umurnya berapa? Ketahuan, kayaknya deh. ketahuan kayaknya sih Bu. Suci dalam debu. Itu lagunya siapa sih? Ini Eksis. Hah? Eksis. Eksis. Suci dalam debu. Oh gitu. Iya. Yang nyanyinya siapa namanya? Ami search. Oh iya. Ngarang aja Search gue. doang. Gue cari ya. Lo kok malah Iklim. Salim Iklim. Ya. Oke, Bu gimana kabar Bu? Sehat Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Semangat selalu. Nah, kita ngobrol kan sekarang ini masa pandemik Bu ya. Ini apa saja nih yang dilakukan oleh Bank BJB? Apakah masih seperti biasa atau ada perubahan-perubahan seperti apa Bu? Siap. Nah, kalau untuk di Bank BJB sendiri, kita melakukannya itu semenjak pandemi ini, kegiatan tetap masih berjalan, tetapi ada kegiatan online. Yang tadinya memang kegiatan dari Bank BJB untuk melakukan edukasi adalah sifatnya offline. Nah, untuk online ini kami sudah lakukan sejak April 2020 sampai dengan sekarang. Online-nya ada dua metodenya, ada via Zoom meeting, kemudian ada juga via WhatsApp. Oke. Seperti itu. Nah, jadi tetap Bapak Ibu pelaku usaha, sahabat Mega Suara tetap masih bisa ikut serta di dalam edukasinya Bank BJB. Seperti itu. Nah, kalau untuk offline-nya sendiri kami baru mulai beberapa minggu belakangan ini, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi yang tadinya ruangan itu isinya bisa 60, hanya bisa kami isi dengan 30 orang. Setengah kapasitasnya. Setengah kapasitasnya, seperti itu. Oke. Gitu. Tapi tetap berjalan, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Benar banget. Itu intinya ya. Nah, di masa pandemi ini Bu ya, kan banyak orang yang mencoba membuka usaha. Benar. Nah, tapi nggak sedikit juga yang kesulitan Bu buat ngembangin usahanya. Katanya Bank BJB ini punya kampanye. Wih. Kampanye apa itu Bu? Oke. Nah, kampanye Bank BJB ini sudah kami lakukan roadshow di beberapa kota tentunya. Nah, ini untuk yang kota terakhir nih, Kota Bogor. Oh, nah, ini Bogor malah terakhir. Oke. Terakhir, oke. Nah, namanya adalah BJB, Bank BJB Pesatkan UMKM. Nah, jadi di sini ini kita ajak Bapak Ibu para pelaku usaha ini untuk bisa mendapatkan edukasi secara gratis dari Bank BJB yang nantinya Bapak Ibu bisa juga mengakses kredit dari Bank BJB. Oke. Ya, terus nih Bu nih. Kenapa mau bikin kampanye Bank BJB Pesatkan UMKM gitu? Kampanyenya kenapa sih ini penting? Tujuannya apa gitu? Tujuan awalnya apa itu Bu? Betul, karena kami lihat nih masa pandemi ini orang tidak hanya melulu pertama kali memang modal, biasanya modal, tapi ternyata butuh yang namanya edukasi, bimbingan. Kalau hanya modal dikasih kemudian tidak ada bimbingannya, nantinya modalnya habis, nggak bentuk usahanya deh. Betul. Gitu. Jadi butuh yang namanya dua. Jadi di BJB ini nanti Bapak Ibu pelaku usaha bisa mendapatkan paket komplit. Oke. Spesial pakai telur. Apa itu Bu? Karetnya 2. Karetnya 2. Apa itu Bu paket komplitnya tuh? Jadi paket komplitnya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan akses kredit pembiayaan dan juga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan edukasi secara berkala. Oke. Karena kalau usaha nggak ada yang ngebimbing, mau duit sebanyak apapun, betul. habis pasti. Benar. Gitu. Kebalikannya juga gitu, dibimbing mulu, nggak dikasih duit, nggak jalan-jalan juga. Ya kan?
Betul. Nah, ini Betul, paket betul, komplitnya betul. di situ berarti ya? Betul, paket Dua-duanya komplit di jalan situ. bareng. Benar. Duitnya Gitu. dikasih, bimbingannya dikasih. ada. Benar. Gitu. Oh, luar biasa, Bang. Nih sahabat Megasara kan juga banyak nih yang punya UMKM, Bu. Ya kan? Bisa ikut di acara ini nggak sih sebenarnya? Betul, bisa banget Bisa dong. banget ya. Bisa banget. Ada batasannya nggak? Batasan Harus untuk apa? UMKM-nya misalnya harus usianya 2 tahun dulu baru boleh ikut acara ini Terus atau jenis usahanya apa? saya baru gitu. buka ke bulan kemarin, Bu, boleh ikut nggak misalnya? Gitu. Ya. Nah, untuk yang BJB Pesatkan UMKM ini tidak ada batasan untuk jenis usaha dan juga untuk usia usahanya. Oke. Seperti itu. Jadi baru mulai usaha boleh nggak ikut BJB Pesatkan UMKM? Boleh banget. Oke. Tetapi nanti kalau batasannya untuk usia usaha itu nanti kaitannya sama kredit. Oh. Karena kalau kredit ada gitu. batasannya. Misalnya contoh di BJB itu nyalurin KUR loh, kredit usaha rakyat. Ada juga ya. Programnya dari pemerintah Oke. pusat. Nah, itu kan memang minimal usahanya adalah 6 bulan, sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau misalnya 1 bulan mau akses KUR, tentunya pasti ditolak. Nah, gitu karena kan. baru banget gitu kan ya. Betul. Tapi kalau untuk akses edukasinya bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Nah. Gitu. Jadi untuk ikutkan yang BJB Pesatkan UMKM, tidak ada batasan untuk usia usaha dan juga jenis usaha. Semuanya bisa ikut. Semuanya bisa. Oh. Nah, cara mau ikutnya gimana, Bu? Oke, cara ikutnya gampang banget. Bapak Ibu cukup WA saja. Nama lengkap, kemudian jenis usaha, tahun mulai usaha, lokasinya, kemudian nanti ada foto KTP, ada foto usahanya, kirim ke WhatsApp-nya Mega Suara Oke. di 0856 9562 0607. Oke. Nomornya ke situ Nomornya ya ke situ, daftarnya. betul. Ya. Oke, kita break dulu kalau begitu ya. Nanti kita Siap. lanjut lagi. Jadi buat Sobat Megastar mungkin yang masih mau bertanya-tanya bisa WhatsApp ke sini ya. Kita kembali lagi setelah ini tetap di Bogor Bicara. Bogor Bicara, semua tentang Bogor. Mega Suara FM. Kembali lagi di Bogor Bicara. Bu, sebelum kita lanjut soal acara ini ada pertanyaan dari sahabat Mega Suara nih ya. Selamat pagi Bang Ilham, Bang Dika, dan Bu Suci. Saya pedagang kaki lima dan saya sudah ada sangkutan katanya. Oh, sangkutan. Ini malah curhat. Oke, nggak apa-apa. Ini Mas Tono nih di Sentul ya. Oke. Ada sangkutan di salah satu bank. Apakah bisa mengajukan ke BJB gitu ya? Dan apa benar kalau seseorang pedagang yang punya sangkutan ke bank manapun tidak mendapat bantuan UMKM katanya? Tuh. Terima kasih. Oke, bantuan UMKM yang program pemerintah ya? Mm-mm. Pemerintah Kur berarti ya? pusat. Bukan, Pak. Beda ya? Beda, Beda Pak. Beda. BPUM. Kemarin Ya. 2,4 juta itu ya. Betul, yang 2,4 Oh, yang juta itu. untuk para pelaku usaha. Nah, Oh, oke. Oke, berarti kalau untuk terkait, terima kasih Bang Mas Tono, Tono, Mas ya. Tono. Mm-mm. Nah, untuk pertanyaannya, jadi untuk pinjaman, memang kami nanti lakukan namanya pengecekan SLIK. SLIK? Ya, sistem layanan informasi keuangan. Nah, Oke. jadi ibaratnya rekam medisnya deh. kalau di kesehatan ya. Betul, rekam medis keuangannya. Bapak dan Ibu pelaku usaha ini pernah minjem di mana? Seperti itu. Nah, kalau terjadi sangkutan atau ada namanya kredit macet atau kurang lancar. Nah, kurang lancarnya akibatnya apa dulu? Seperti itu. Kemudian jangan-jangan sudah membayarkan tetapi tidak sampai nih. Nah, itu kan ada Itu bisa mitigasinya juga. dan lain-lain. Jadi harus dilihat dulu case by case. Seperti itu. Jadi dilihat dulu. Kalau memang ternyata memang kelalaian nih. Memang kelalaian tidak membayar, kolektibilitasnya ada berapa dulu? Kan kolektibilitas ada dari 1, setelah yang lancar. Kemudian ada 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, nanti dilihat dulu. Kemudian saya sudah melunasi nih, Bu, tapi kok tetap aja sih nggak bisa akses kredit. Nah, nanti dilihat dulu pelunasannya sejak kapan. Biar SLIK-nya bersih dulu. Seperti itu. Jadi Mas Tono ajuin aja dulu. Ajuin dulu karena kita baru bisa lihat ini bisa atau tidak kalau kita melakukan pengecekan SLIK-nya. Nah. Seperti itu. Jadi nggak bisa, Bu, saya bisa nggak? Mana bisa nih, saya nggak bisa di Terawang. Nah. Iya. Gitu. Nah, ini kalau yang tadi Kalau yang- sangkutan ya, masalah sangkutan di Betul. salah satu bank, apakah bisa mengajukan ke BJB? Dan artinya mungkin kalau memang sangkutan permasalahannya ada pada cicilan dan sebagainya, mungkin yang ditanyakan Mas Tono, bisa nggak ditutupin gitu kan sama BJB gitu kan? Oh. Artinya pindah gitu. Pindah, Nah. take over.
Take over kredit. Take over Misalnya. kredit Oke. misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sangkutan dan itu kolektibilitasnya memang kurang baik, itu pasti biasanya lembaga keuangan manapun nggak mau lakukan Nggak mau take lakukan over. tuh, Seperti Mas. itu, tetapi berbeda dengan bantuan pemerintah. Nah. Seperti itu, kalau Oh. bantuan pemerintah ya sepengetahuan saya seperti itu tidak mengacu ke situ. Karena berbeda Iya, iya, iya. perlakuannya Betul. karena ini kan programnya pemerintah pusat gitu. Oke. Kalau terhadap kredit kan kembali ke perbankannya masing-masing. Kalau dalam hal ini adalah ke BJB-nya seperti Gitu. itu. Ini yang berarti gini, Berarti itu ada Mas Tono, lanjutannya. Mas Tono bisa datangnya ke Dinas Koperasi dan UMKM. Kenapa Kalau dia nggak untuk dapetnya? BPUM, Ah, benar. Kalau untuk gitu. BPUM, benar Jangan sekali. ke banknya. Betul. Nah, gitu Mas Tono Bu, ya. saya kok nggak dapet Bu gitu. Ke teller gitu ya. Jangan Atau ke CS marah-marah, gitu. jangan marah-marah di Jangan bank. Banyak marah-marah. banget. Jadi Banyak banget yang kayak gitu, Bu, banyak ya? banget Bang Ilham sama Bang Dika yang persepsinya ini keliru. Bu, saya kok nggak dapet bantuan Bantuan ya. dari Bank BJB. Saya sempat tanya, bantuan apa nih? Saya jadi bingung. Makanya. Itu loh Bu, yang di TV itu 2,4 juta. Oh, itu BPUM programnya pemerintah. Pemerintah. Saya Iya. bilang gitu, programnya pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi. Kalau dari level paling bawah itu adalah yang melakukan rekap adalah RT RW. Nah, Yang level paling bawah. Kemudian nanti bisa ke kelurahan, kecamatan, langsung ke dinas. Ke dinas. Dinasnya itu Gitu. Dinas Koperasi dan UKM. nah tanya Pak RT Atau berarti. kabupaten setempat. Betul. Teh gitu. Kok gua nggak dapet sih Teh? Ya. Padahal kitanya gini, alhamdulillah saya tidak pernah telat bayar ke bank setiap bulannya. Iya. Kalau Mas Tono pasti nggak telat lah. Istrinya paling. Enggak, ini masalahnya adalah Masalahnya- sangkutannya di mana ya? Kalau Iya, nggak pernah telat. Kalau nggak pernah telat. Nah. Bisa jadi makanya perlu juga di kita kesadaran yang tinggi. Kenapa namanya itu jangan dipinjamkan. Oh, Nama kita tuh jangan dipinjamkan sama oke. orang lain gitu ya. Iya, iya. Contohnya nih saya pinjamin nama saya ke Pak Bang Ilham atau Bang Dika. Kemudian ternyata Bang Dika sama Bang Ilham mungkin lagi ada keperluan yang akhirnya tidak tepat waktu. Nah, secara hukum dan perbankan kan pakainya nama saya. Iya. Ya. Orang bank itu kan nggak mau tahu yang dipakainya Bang Dika atau Bang Nah. Ilham. Nah itu dia. Jadi jangan meminjam nama Tuh. dalam kredit. Ya. Itu dia. Ya pokoknya Mas Tono kalau mau ajuin aja dulu ke Bank BJB, nanti kan Betul. bantu dimitigasi lah Iya. intinya. Benar, keren Nah. banget. Betul banget. Itulah. Ya, oke, nuhun ya, Mas Tono. Kemudian Pak Oyan Kang Oyan tah. di Keradenan. Ya. Assalamualaikum Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ibu Suci dari Bank BJB. Kumaha Mang? Insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Ya. Saya juga mau tanya, apakah ada spesifikasi kurnya hanya untuk perniagaan atau usaha tertentu atau variasi? Misal, saya nih usaha toko sepeda. Bisa. Nah, bisa nggak? Kalau boleh tahu apa saja syaratnya dan besarannya berapa kira-kira dana pinjamannya, Hanupi? Nah. Oke. Nah, untuk KUR itu dari Bank BJB itu untuk semua Semuanya. jenis usaha. Apapun Jadi itu kita bisa ada, ya? Pertanian pun ada. KUR untuk pertanian, KUR untuk peternakan, seperti itu. Untuk retail, seperti itu ya, dagang sembako, dagang sepeda, itu bisa. Untuk dari KUR dari 5 juta sampai dengan 500 juta. Tuh. Seperti Omoyan. itu. Mau yang berapa? Oh iya betul. Untuk syaratnya ya ada fotokopi KTP, fotokopi KK, surat nikah, kemudian untuk SKU-nya, kemudian ada jaminannya, seperti itu. Oh, ada jaminannya. Nah, ya kalau untuk KUR kan ada yang tanpa jaminan, ada yang pakai jaminan, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang jaminannya sendiri itu kan tidak mengcover keseluruhannya. Kalau ketentuannya KUR kan hanya di 40%. Nah, jadi kalau misalnya contoh pinjamnya berapa juta dulu nih? Misalnya 50 juta 50 misalnya. juta. 40%-nya berapa? 20. Ah, 20 juta berarti berarti. jaminannya memang tidak harus mengcover di 50 jutanya. Oh, Seperti gitu. Itu enaknya KUR karena KUR ini kan sudah disubsidi dari pemerintah. Oke. Untuk KUR BJB sama seperti di bank lain 6% per tahun. Tuh. Seperti itu murah pakai banget. Ringan kalau banget saya deh. bilang. 6% Murah per banget tahun berarti kan Murah, sebulan cuma 2%. Iya. Kok cuma 2%? Salah ya? Enggak dong, salah. 6% per tahun. 0, sekian. Tes doang. Berarti Oke. pada konsen dengerinnya. Iya. Itu kira-kira. Jadi usaha apapun bisa ya. Bisa. Yang penting ada Termasuk toko sepeda. legal pasti usahanya, ada surat usaha segala rupanya. Benar, karena Gitu. SKU kan harus yang legal, Pak. Nah, Om Oyan udah diurus belum SKU-nya? Jangan-jangan cuma buka toko weh.
20 tahun lah gitu buka toko. Nggak pernah ngurus. Ya, gitu kira-kira ya, Om Oyan ya. Om Oyan ya. Kemudian Mama Gina di Pagelaran. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Kalau hanya tukang kue rumahan, apa bisa ikut program ini? Dan saya nggak punya tempat usaha, hanya titip di warung dan terima pesanan saja. Kami sudah usaha ini dari tahun 2010 loh. Dari 2010 loh. Tahun, Mama siapa? Mama Gina. Mama Gina di Pagelaran. Boleh banget kok ikutan BJB Pesatkan UMKM ini. Jadi usahanya rumahan kemudian dititipkan ke warung-warung terdekat, boleh banget. Tetap masih boleh. Bisa tuh. Bisa. Ya. Yuk, segera daftarkan. Sudah daftarkan ya Mama Gina ya. Kemudian Kang Yanto di Cibogo. Mau tanya, waktu saya kerja di Kuningan, Jakarta di gedung Aryo Bimo punya rekening Bank BJB. Tapi sekarang sudah pensiun. Saya mau tanya, masih aktifkah? Dan kalau mau aktif lagi di BJB mana? Kang Bimo. Iya, Pak Yanto ini. Pak Yanto. Kerja di Aryo Bimo. Gedung Aryo Bimo. Nah, tahun berapa buka rekening BJB? Nah, gitu. Pertanyaan tahun berapa, kemudian tidak ada transaksinya berapa lama? Karena sudah tidak ada transaksi rekening selama 3 bulan, itu sudah menjadi rekening dormen. Namanya rekeningnya sudah mati, seperti itu. Nah kemudian, nanti bagaimana caranya mengaktifkannya kembali? Harus datang ke customer service. Pastinya tidak bisa menggunakan rekening tersebut lagi. Harus bikin rekening baru karena rekeningnya sudah mati. Kalau masih ada dananya di situ gimana, Bu? Kalau dananya biasanya sih sudah habis ya Pak ya. Buat biasanya administrasi ya. Karena kepotong administrasi mayoritas seperti itu sih Pak. Biasanya gitu. Karena nggak ada transaksi sama sekali. Sayang banget sih kalau karena kan kalau untuk BJB ini kan sudah banknya sudah nasional ya, Bang Dika sama Bang Ilham. Jadi sebenarnya transaksi-transaksi via mobile bankingnya BJB pun banyak. Jadi sayang banget kalau punya rekening BJB tapi nggak dimanfaatkan seperti itu. Bisa bayar pajak loh BJB dari Bang BJB. Berarti Kang Yanto dicek aja langsung ke BJB terdekat. Benar banget. Di Bogor di mana coba? Di mana, Bu? Di Taman Topi. Taman Topi tuh. Di sini ada juga kan? Betul. Di Surya Kencana. KCP Surya Kencana bisa. Langsung. Kalau beliau di Cibogo tuh di mana? Puncak. Oh, di Puncak. Jadi KCP-nya Tajur ya. Di Tajur ada. Tajur terdekat ya. Ada. Mantap. Bu Suci ini apal semua di mana kantor BJB. Kang Yanto nun ya. Jadi gitu bisa dicek. Om Oyan lagi nih tadi nih. Iya, saya belum ada SKU. Cara bikinnya kumaha? Langsung kontak Ilham aja. Saya bayar berapa langsung beres. Beres sama saya Om Oyan. Bikin SKU gitu, aduh gampang banget ya. Sama saya gampang lah pokoknya. Saya mulai dari badut sedot WC bisa. Biong dasar. Palu gada ya. Ini kita balik lagi ke Bank BJB Pesatkan UMKM. Nah, nih. Kalau orang udah daftar Bu, nah setelah daftar nih, ya kan, proses selanjutnya apa sih Bu? Kalau mau ngikutin seminarnya. Betul. Kalau untuk proses yang BJB Pesatkan UMKM, setelah Bapak Ibu pelaku usaha sahabat Mega Suara ini daftar, nanti Bapak Ibu dari tim Mega Suara ini akan mengirimkan datanya ke kami, ke Bank BJB, kemudian kami akan seleksi yang terbaiknya, kami akan pilih dengan kriteria tertentu tentunya. Kemudian nanti kami akan info lagi ke tim Radio Mega Suaranya, nanti akan Bapak Ibu akan dihubungi siapa yang beruntung. Seperti itu. Kriterianya apa ini Bu? Emang Bu? Kriterianya kalau dari kriteria sih dari kantor pusat sih ya Pak ya. Seperti itu. Yang pasti tentang usahanya benar nggak nih usaha sendiri, karena nanti ada yang tim verifikasi. Seperti itu, jangan sampai usahanya orang lain nih. Siapa tahu ya. Seperti itu. Nah itu salah satunya. Ada yang lain-lainnya juga. Nah seminarnya nanti isinya apa aja tuh Bu? Seminarnya banyak banget isinya. Yang pasti nanti ada informasi tentang Bank BJB, kemudian juga ada edukasinya juga tentang digital yang akan kita berikan. Kemudian ada banyak juga gimmick-gimmick menarik yang kita berikan. Dan yang paling penting acara ini gratis loh. Tuh gratis berarti ya, nggak ada biayanya. Bener banget. Gitu. Ya, jadi udah gratis, Anda mendapatkan ilmu dan di situ juga bisa ini ya. Siapa tahu bisa, Bu boleh dong kredit. Nah, boleh banget. Satu itu, dua bakal ketemu teman-teman UMKM lainnya. Bisa bikin jaring sosial ntar jadinya.
Jadi pemasarannya jadi bertambah. Betul. Bener banget. Bu kasih tips lah Bu ya buat para peserta seminar nih, ya kan, biar kepilih ntar. Biar kepilih. Bocorannya apa dari orang dalam? Iya Bu, kasih tahu dong Bu. Ordal nih, mumpung ada ordal. Orang dalam. Kalau saya kebetulan bukan timnya nih. Oh, bukan timnya ya? Bukan tim yang memilih. Iya, iya, Saya iya. sendiri beda Tapi lagi. kira-kira apa? Yang pastinya nanti pada saat ditelepon, nanti ada beberapa memang yang ditelepon dari tim seleksi, bisa menjelaskan secara singkat dan padat terhadap usahanya, terus kenapa nilai dari usahanya ini penting dan juga baik untuk kami angkat, untuk kami pilih. Nanti ada seleksinya. Jadi intinya gini saudaraku, bahwa ini adalah kewenangan dari tim pusat. Benar sekali. Bank BJB. Jadi nanti Anda sangat beruntung sekali apabila terpilih. Anda sudah mendaftar nih sekarang ya. Tapi nanti diseleksi lagi. Sudah sangat banyak sekali loh Bu yang mendaftar ya. Antusiasnya bagus ya. Antusiasnya bagus. Jadi masih ada kesempatan juga untuk Anda, dan nanti akan dipilih langsung oleh tim seleksi Bank BJB Pusat. Benar. Oke. Nanti salah satunya adalah dengan mungkin ditelepon, ditanya-tanya lagi. Ente usaha apa sih? Udah berapa lama? Bener nggak ini punya ente? Nah, gitu ya. Gitu. Betul kan, minimal gitu ya Bu. Apa yang membedakan usahanya Bapak dengan usaha yang lain? Nah. Misalnya gitu. Yang penting yakin sama usahanya. Jangan pas ditanya, ya ini mah iseng-iseng aja sih Bu. Nah, jangan. Udah pasti. Ngisi waktu luang ini mah. Ya, udah malas yang nanya ge. Ya kan? Bu, ini sebelum kita break, Kang Suryadi nih di Ciomas ya kan, punya usaha home industry katanya. Udah punya SKU. Betul. Nah, kalau mau mengajukan pinjaman, langkah apa lagi harus diurus? Katanya gitu. Kalau sudah punya SKU, kemudian Bapak tinggal ya fotokopi KTP, KK, surat nikah, seperti itu. Kemudian berkasnya untuk agunannya apa? Misalnya karena kan agunan mulai dari BPKB motor, BPKB mobil, akta jual beli. Surat nikah gitu bisa Bu? Enggak lah. Itu kelengkapan dokumen Pak. Bisa dijual kemana surat nikahmu? Enggak laku ya? Enggak lah. Karena harta yang paling berharga itu kan keluarga. Ya kan? Iya. Jadi saya mau ngagunin keluarga. Terus lu agunin keluarga lu. Kan kagak. Gitu Kang Suryadi ya. Betul, tinggal datang ke Bank BJB terdekat. Nah, agunannya juga tadi Bu Suci udah bilang tergantung berapa jumlah yang mau dipinjamkan. Benar. Gitu. Jadi misalnya bisa motor, bisa mobil. BPKB-nya Pak, BPKB. BPKB-nya. Aduh, BPKB saya juga lagi sekolah, Bu. Kalau motornya nggak cukup BJB nyimpenin motor dan mobil kan, BPKB-nya cukup. BPKB-nya motor buat usaha sih ada 5. Sertifikat rumah, gitu. boleh ya Bu ya? Boleh banget. Sertifikat rumah. Tapi rumah sendiri ya? Iya. Jangan rumah orang tua. Nah, makanya kan Tahu-tahu nanti- ibu nyariin aja sertifikat rumah tuh di mana ya? Jadi jangan Anda marah-marah ke kantor Bank BJB. Kenapa kredit saya nggak disetujuin? Ternyata setelah dilihat ini lu ngagunin rumah orang lain, bukan rumah lu. Kok bisa-bisanya punya sertifikat rumah orang lain? Gitu kan? Ya Pokoknya kan? Kopian. Oke, nanti kita lanjutkan kembali berbicara Obrolan kita pagi ya. hari ini. Anda juga yang ingin bertanya, Nah, mangga. 0811 1121 1008. Bogor Bicara, semua tentang Bogor. Mega Suara FM. Masih di Bogor Bicara, talkshow bersama Bank BJB Pesatkan UMKM. Nih Kang Boni di Parung juga nanya nih. Ya. Bu, kalau kur yang di BJB syariah nggak Bu? Katanya gitu. Nah, silakan. Oke, Kang Boni, makasih pertanyaannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, itu memang di bank-bank konvensional. Oke. Seperti itu. Dan KUR itu memang sudah ditetapkan dari pemerintah untuk bunganya secara di sebesar 6%. Per tahun. Per tahun. Tuh. Itu. Seperti itu. Berarti kalau minjem 50 juta. Salah lagi ntar lu ngitung. Makanya saya Bu Suci. Iya. Saya Nanya ke Bu Suci. mesti ada simulasinya. Oh iya benar. Mesti ada simulasi. Nggak bisa gitu. Karena kalau untuk KUR ini kan untuk pembayarannya angsurannya itu semakin menurun. Oh gitu. Semakin menurun, jadi akan semakin murah. Contoh ya, contoh misalnya bulan pertama itu angsurannya 500.000, bulan kedua nggak 500.000, tapi bisa jadi 495.000. Jadi dia akan semakin murah sampai gitu. nanti akhir bulannya dia mencicil seperti itu. Kalau KUR paling lama berapa sih Bu ininya terminnya? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun paling lama. Oh, iya. Salah. Nah, ini ada tambahan dari Kang Boni. Oh ya Bu, kalau
Mau ikut pelatihannya aja boleh nggak? Apa memang satu paket harus mengajukan pinjaman? Enggak dong, Enggak ya. boleh banget, banyak banget kok Bapak Ibu para pelaku usaha, untuk sahabat Mega Suara juga yang mau ikutan edukasinya aja, pelatihannya aja, boleh banget. Kita ada acara yang kita lakukan secara rutin. Kalau BJB Pesatkan UMKM ini kan acara tahunan kami nih. Nah, kita ada acara rutinnya yang kita lakukan setiap hari Jumat. Namanya Bincang Jumat Bisnis, disingkat BJB. Oh, Gitu. Bincang Jumat Bisnis. Singkatannya BJB. Itu dilaksanakan daring. Dilaksanakan daring, jadi via Zoom meeting, kemudian berarti kan daring ya, itu kita lakukan rutin setiap hari Jumat tentunya. Jamnya itu jam 1:30. 1:30 siang. Dini hari. Siang. Ya siang atuh. 1:30 siang. Ini hari. 2 siang sampai maksimalnya jam 15.30, 2 jam. 2 jam. Oke, pembicaranya teman-teman dari BJB semua. Nah, keren banget. Pembicaranya adalah para pelaku usaha yang memang sudah menjalankan usahanya berhasil, jadi sharing dan juga ada keilmuannya yang dibagi. Gitu. Banyak banget, mulai dari digital marketing, mulai dari packingan yang baik seperti apa, kemudian deskripsi untuk copywriting seperti apa, itu banyak banget. Intinya untuk memajukan bisnisnya lah ya. Benar. Ya. Boleh follow IG-nya UMKM_Bank BJB, hurufnya kecil semua. Tuh. UMKM_Bank BJB. Bank BJB. IG-nya. Nah, follow terus nanti lihat update-nya di sana, bisa ikutan. Betul. Ya, itu Ya. jadi ya untuk Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti acara kita yang akan dilaksanakan tanggal 19 nanti ya Bu ya. Benar. Yang bernama Pesatkan UMKM, Bank BJB Pesatkan UMKM. Nanti bisa mungkin selalu ikut setiap Jumat jam 1:30 siang melalui Zoom meeting. Dan IG-nya langsung Anda follow, yaitu UMKM_Bank BJB. Yes. Oke, yes. ya. Atau ke call center juga bisa. Call centernya Bank BJB di 14049. Oke, sebelum kita lanjut ke materi seminar, ini Pak Taufik nih di Gadok ya. Ya. Bu, kalau usaha perbengkelan bisa ikutan nggak? Ya, bisa banget Pak Bisa Taufik. banget. Apapun, yang penting usaha. Usaha. Gitu Pak Taufik ya. Dan usahanya kelihatan ya. Betul. Kan ada usaha yang nggak kelihatan. Ada Apa tuh, Bang? jasa. Ntar malam biasanya. Jasa jaga lilin, nggak kelihatan. Jaga lilin. Tahu-tahu duit ada aja di bawah kasur gitu kan. Gimana coba ngebuktiin? Kan susah. Ya itu ya untuk Pak Betul. Taufik, monggo. Kemudian dari Bang Denny udah. Ini Bang Denny, Bang Denny kita ya. Dari siapa ini? Kang Bayu di Lawang Gintung. Kang Bayu. Oke, selamat pagi Akang-akang. Bu Suci dari BJB. Saya Bayu dari Lawang Gintung. Dari tahun 2000 sebelum bisnis online booming, saya sudah online. Saya ambil barang dari pabrik dan jual di iklan internet. Ya. Barang seperti arang batok, minyak goreng, batik dan lain-lain. Ya. Saya hanya ambil komisi. Nah, untuk kain batik saya sempat ekspor ke Brazil. Wih. Pada waktu Piala Dunia di sana dengan permintaan kain sarung pantai motif bendera Brazil yang banyak dibawa oleh penonton dari Brazil. Nah, Ya. usaha seperti itu apa bisa masuk kategori UMKM, Bu? Dan untuk kredit kalau belum nikah boleh tidak? Nah, loh. Soalnya tadi Bu Suci kan minta adalah Betul, surat nikah. KTP. Ya kan? Saya mau jalankan untuk barang sembako dengan tujuan menampung para korban PHK yang tidak terima bansos dan jadi kurir serta marketing. Jadi butuh modal usaha. Oke. Salam hangat. Gitu. Jadi online, Bu, untuk online bisa nggak intinya? Masuk kategori UMKM nggak? Jadi kalau untuk pengusaha online, selagi ada stok usahanya memang kelihatan, jadi dia tidak hanya sistem dropship saja, seperti itu bisa dilakukan pembelian karena kita akan melakukan stoknya juga, ya kan? Kita akan lakukan survei ke ke rumahnya, kemudian dilakukan stoknya. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya hanya sistemnya dropship, nggak ada sama sekali barang di rumahnya. Karena kan dia ibaratnya makelar lah dalam tanda kutip kalau kan. kayak gitu nggak membutuhkan modal dong. Nah, tapi kalau dengan stok barang itu butuh modal. Nah, berarti kita akan list seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk usaha yang baru, berarti kan untuk membiayai usaha yang baru itu bisa.
Nah, tinggal kalau misalnya belum menikah, ya jangan dipaksakan menikah, Pak. Gitu kan, seperti Kamu itu. tujuan menikahi aku apa, Mas? Biar bisa dapat kur dari BJB. Boleh banget. Jadi kalau belum menikah, tentunya nanti ada surat keterangan belum menikah yang ditandatangani. Nah, pastinya nanti ada kita minta ada walinya, misalnya contoh orang tuanya untuk ikutan hadir. Seperti itu biasanya begitu. Oke. Begitu. Jadi bisa banget kok kalau belum menikah mengajukan kur di BJB. Tenang aja, Kang Bayu. Tapi tadi syaratnya kalau Anda online itu memang harus ada stoknya. Harus ada stok barang. Gitu di tempat itu. Jadi memang bagus ini usahanya. Berarti jangan dropshipper, mungkin reseller kali ya. Reseller kan kadang juga mereka nampung stok di rumahnya, dijual lagi dengan harga yang berbeda misalnya gitu. Ya, maka ya Pak Bayu di Lawang Gintung bisa hubungi Bank BJB terdekat dengan Anda. Kalau Lawang Gintung terdekat itu bisa. Sini Surken bisa. Surken bisa, Tajur bisa. Tajur bisa. Ya, Tajur mungkin ya biar nggak muter balik. Oh ya betul. Iya. Tinggal lurus ke sana ya. Ya. Ini kita lanjut lagi ngomongin ke seminarnya. Ya. Tadi Bu Suci bilang Bogor ini kota terakhir. Emang udah di kota mana aja, Bu? Oke. Jadi ada di Garut, kemudian di Tangerang, di Sukabumi, di Bekasi, dan ini Bogor. Gitu. Jadi ada kalau cakupan wilayah BJB itu kan secara nasional ada 5 kanwil. Jadi kanwil 1 itu daerah Bandung, Bandung, Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi itu masuk kanwil 1. Kemudian kanwil 2 itu Jabodetabek. Jabodetabek dan Jabodetabek, jadi mentoknya di Bogor sini seperti itu. Kemudian ke kanwil 3 itu di Cirebon. Cirebon, Priangan Timur sana, dia Ciayu Majakuning itu Cirebon kanwil 3. Kanwil 4 itu di Banten. Tangerang, Herang, Pandeglang, seperti itu kita lakukan. Nah, tapi memang kalau untuk di kanwil 5 kita tidak lakukan yang BJB Pesatkan UMKM ini. Seperti itu. Hanya 4 kanwil cakupannya. Responnya orang-orang setelah mengikuti acara ini gimana, Bu? Yang sudah terlaksana kemarin di tanggal 5 November itu bagus banget, antusiasnya bagus banget. Jadi kalau ada salah satu yang WA ke saya, testimoninya adalah, Bu, bermanfaat banget ikut acara ini. Jadi kita dapat edukasi dari Bank BJB secara langsung, ada tentang produk, ada tentang usahanya. Kemarin ada tentang digital namanya. Kemudian ada juga gimmick-gimmick menarik yang BJB sediakan. Jadi enak dia bilang kayak gitu. Kemudian dilakukan, kalau yang kemarin ibu itu dilakukan penjemputan. Jadi ditaruh di berkumpul di suatu tempat, kemudian dijemput. Lokasi acara. Lokasi acara. Kebetulan ibunya orang Cilegon atau kalau tidak salah. Jadi dia acaranya kan di Tangerang. Jauh lah gitu ibaratnya ya. Seperti itu jauh. Mantap. Seperti itu. Oke, nah yang jelas di acara ini, setelah melakukan acara ini, apakah Bank BJB ini melakukan pendampingan, Bu, kepada UMKM ini? Betul. Nah, kalau pendampingan itu kan kita akan ada kelasnya khusus. Kalau misalnya memang berkenan untuk dilakukan pendampingan, berarti nanti Bapak Ibu juga bisa ikutan kelasnya. Kita ada kelas WA. Di situ juga bisa saling sharing promosi usahanya. Bareng ada jasanya. Kemudian ada juga sharing, nanti kita ada namanya bincang bisnis via WA. Itu yang kita lakukan, biasanya kita lakukan seminggu sekali. Seperti itu, temanya banyak banget. Nah, di situ kemudian mau konsultasi tentang usahanya, kemudian tentang konsultasi bisnisnya, boleh banget. Seperti itu. Jadi kita menampung semua itu. Jadi di Bogor tanggal 19 November. Setelah itu ada lagi, Bu? Kalau setelah itu belum kami dapat informasikan lagi, tetapi kalau untuk antusiasnya baik, nanti kita akan lakukan ini secara tahunan sih. Iyalah. Jadi baru di tahun ini loh BJB Pesatkan UMKM, ternyata antusiasnya bagus banget. Luar biasa. Gitu. Bu, terakhir mungkin pesan untuk sahabat Mega Suara, khususnya untuk mereka yang memiliki usaha UMKM, Bu. Mangga. Oke, pesannya adalah untuk sahabat Mega Suara, yuk manfaatkan peluang ini untuk Bapak Ibu pelaku usaha bertumbuh dan berkembang bersama Bank BJB. Jangan lupa tadi mengirimkan pendaftaran, caranya dengan ketik WA, nama lengkap, jenis usaha, tahun mulai usaha, lokasi, foto KTP dan foto usaha, WhatsApp ke Radio Mega Suara di 0856
95620607. Nanti tim dari Bank BJB akan Nanti tim memilih BJB, oke. siapa yang berhak mengikuti acara Bank BJB Pesatkan UMKM Tanggal 19 November. tanggal 19 Tanggal November dengan 19 cara November. dihubungi langsung oleh Betul. teman-teman dari Bank BJB. Yang menghubungi pihak Alright. radio. Oh gitu ya? Yang Ya, menghubungi siap. pihak radio. Oh, Anda lolos gitu ya? Betul. Oke. Oke. Tapi datanya tetap dari teman-teman Bank Benar. BJB. Yang Siap ini loh verifikasi ikut-ikut. kami. Nah, Yang gitu ya. seleksi. Ya. Oke, Ibu Suci Lia Terima Kurniati, kasih. terima kasih ya Bu Sudah datang di pagi hari studio. ini. Sukses acaranya Amin. tanggal 19 nanti dan sukses juga untuk teman-teman Betul. Bank BJB. Amin. Ya, Ilham habis itu mau ngajuin pinjaman? Pasti. Oh, pas. Pasti. Saya apa sih yang nggak dicoba? Pokoknya semuanya saya Ada yang mau ngasih? Hah? Amin, ambil pasti. ambil. Pasti ada Terima yang- kasih ya. Terima kasih, Saudaraku. Atur nuhun. Terima kasih. Ya. Siap, Bang Ilham, Bang Dika. Ya. Terima kasih. Kita Dan- pamitan juga dari Bogor Bicara. Betul? Setelah ini ada Gocah Goci in the morning. Itu si ramai siaran. Oh iya. Oke. Siap. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di Bogor Bicara hari ini, hari Kamis tanggal 12 November 2020. Saya Mardika Adi. Rudi Ilham dan juga Fadil, juga Bu Suci pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor Bicara, semua tentang Bogor. Mega Suara FM.